Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dalam dunia yang begitu bising ini, justru mereka yang paling diam seringkali memahami paling dalam? Bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling sering terlihat, tapi mereka yang memilih diam, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam spiritualitas Jawa, ada sebuah laku yang sering disalahpahami, bahkan diremehkan. Namanya sederhana, laku diam. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah jalan sunyi yang konon mampu mengubah cara seseorang melihat hidup, memahami dirinya, bahkan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebagian orang mengira diam itu berarti pasif. Sebagian lagi menganggapnya sebagai bentuk kelemahan, ketidakmampuan untuk berbicara, atau bahkan pelarian dari kenyataan. Tapi para leluhur Jawa melihatnya berbeda. Bagi mereka, diam bukan ketiadaan. Diam adalah ruang. Ruang di mana hiruk-pikuk pikiran mereda. Ruang di mana rasa mulai berbicara. Dan ruang di mana manusia perlahan kembali mengenali dirinya yang paling dalam. Ada pepatah lama yang jarang diungkapkan secara terang-terangan. Yang terdengar belum tentu yang paling nyata. Dan yang paling nyata seringkali tak pernah terdengar. Laku diam bukan sekadar menutup mulut. Ia adalah sebuah proses. Menenangkan gejolak batin, menata ulang niat, dan menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih halus, yang tak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Dan menariknya, dalam keheningan itulah, banyak orang justru menemukan jawaban yang selama ini mereka cari di luar. Di video ini, kita akan menelusuri makna sebenarnya dari laku diam dalam spiritualitas Jawa. Bukan sebagai simbol mistis semata, tapi sebagai jalan batin yang nyata, yang bisa kamu pahami, dan bahkan kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengupas asal-usulnya, makna tersembunyinya, hingga bagaimana laku ini sering disalahartikan di zaman sekarang. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sendiri pernah berada di titik di mana diam adalah satu-satunya cara untuk memahami segalanya. Pertanyaannya sekarang, apakah diam itu benar-benar kosong? Atau justru di sanalah semua hal bermula? Jauh sebelum dunia dipenuhi suara, sebelum manusia sibuk membuktikan diri lewat kata-kata, leluhur Jawa telah mengenal sebuah jalan sunyi. Jalan yang tidak diajarkan melalui ceramah panjang, melainkan melalui pengalaman langsung, laku diam. Jejaknya tidak selalu tertulis secara jelas dalam kitab-kitab yang mudah dipahami. Ia tersembunyi dalam simbol, dalam tembang, dalam petuah yang disampaikan secara halus dari generasi ke generasi. Dalam tradisi kebatinan Jawa, laku diam sering menjadi bagian dari tirakat, sebuah disiplin batin untuk membersihkan diri dari kegaduhan dunia luar dan kegelisahan dari dalam. Para leluhur tidak melihat manusia hanya sebagai tubuh dan pikiran. Mereka memahami bahwa di dalam diri manusia ada lapisan yang lebih dalam, yang disebut sebagai rasa sejati. Dan untuk bisa menyentuh lapisan itu, seseorang tidak cukup hanya berpikir, ia harus hening. Dalam beberapa ajaran kuno, disebutkan bahwa manusia sering terpisah dari dirinya sendiri karena terlalu larut dalam suara, baik suara dunia maupun suara pikirannya sendiri. Pikiran yang terus berbicara, menilai, membandingkan, perlahan menjauhkan manusia dari pusat kesadarannya. Disinilah laku diam mengambil peran, bukan untuk menghindari dunia, tetapi untuk melihat dunia dengan lebih jernih. Bukan untuk menolak kehidupan, tetapi untuk memahami hakikatnya tanpa distorsi. Menariknya, konsep ini tidak berdiri sendiri. Ia memiliki keselarasan dengan banyak jalan spiritual lainnya, termasuk dalam nilai-nilai ketenangan, keikhlasan, dan kejernihan niat yang juga dikenal luas dalam tradisi doa dan perenungan. Bahwa dalam keheningan, manusia tidak sedang kosong, tetapi sedang menghadirkan kesadaran. Namun, seiring berjalannya waktu, makna laku diam mulai bergeser. Di era modern, diam sering dianggap sebagai tanda ketidakmampuan. Orang yang tidak banyak bicara dianggap tidak tahu apa-apa. Yang tidak bereaksi dianggap lemah. Padahal, dalam sudut pandang yang lebih dalam,
Justru mereka yang mampu diam adalah mereka yang mampu menahan diri dari reaksi yang tidak perlu. Pengetahuan ini menjadi tersembunyi, bukan karena sengaja disembunyikan, tetapi karena manusia modern lebih tertarik pada sesuatu yang instan, yang terlihat, dan yang bisa dibuktikan secara cepat. Laku diam tidak menawarkan itu. Ia tidak memberi hasil yang bisa dipamerkan, tidak memberi validasi dari luar, dan tidak bisa dipahami hanya dengan logika semata. Ia harus dialami, dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang melewatinya, tanpa pernah benar-benar memahami nilainya. Padahal, di tengah dunia yang semakin bising ini, laku diam justru menjadi semakin relevan. Karena ketika segala sesuatu berbicara terlalu keras, hanya dalam diamlah, manusia bisa kembali mendengar apa yang selama ini terlewatkan. Untuk benar-benar memahami laku diam, kita harus mulai dari satu hal yang sering luput disadari. Diam bukan tentang tidak berbicara. Diam adalah tentang tidak bereaksi. Banyak orang mencoba diam, tapi sebenarnya di dalam dirinya tetap gaduh. Mulutnya tertutup, tapi pikirannya berteriak. Tubuhnya tenang, tapi hatinya penuh perdebatan. Itu bukan laku diam, itu hanya menahan suara. Laku diam yang sesungguhnya terjadi jauh lebih dalam. Ia menyentuh pusat kesadaran seseorang. Ia mengajak manusia untuk melihat tanpa langsung menilai, mendengar tanpa terburu-buru merespons, merasakan tanpa harus memberi label. Bayangkan sebuah danau. Ketika airnya bergelombang, kamu tidak bisa melihat dasar di dalamnya. Segalanya tampak keruh, tidak jelas, bahkan menyesatkan. Tapi ketika air itu tenang, perlahan, apa yang tersembunyi di dalamnya mulai terlihat. Begitulah pikiran manusia. Selama ia terus bergerak, dipenuhi komentar, asumsi, dan reaksi, kita tidak pernah benar-benar melihat kenyataan. Kita hanya melihat pantulan dari pikiran kita sendiri. Laku diam adalah proses menenangkan permukaan itu. Namun disinilah paradoksnya. Semakin seseorang mencoba memaksa dirinya untuk diam, justru semakin terasa sulit. Karena pikiran tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Ia tidak bisa dipaksa berhenti. Maka dalam laku diam, yang dilakukan bukan menghentikan pikiran, melainkan tidak mengikuti setiap pikiran yang muncul. Pikiran datang, biarkan. Perasaan muncul, sadari. Tanpa harus dipegang, tanpa harus dituruti. Inilah yang dalam tradisi Jawa sering disebut sebagai eling lan waspada. Kesadaran yang hadir, tapi tidak terseret. Di titik ini, sesuatu mulai berubah. Yang awalnya penuh reaksi, menjadi lebih jernih. Yang awalnya mudah tersulut, menjadi lebih tenang. Dan yang paling penting, seseorang mulai bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya berasal dari pikirannya sendiri. Namun laku diam bukan hanya tentang hubungan dengan pikiran. Ia juga berkaitan dengan niat. Dalam keheningan, niat yang tersembunyi perlahan muncul ke permukaan. Tanpa distraksi, tanpa pembenaran, seseorang mulai melihat alasan sebenarnya di balik setiap tindakan yang ia lakukan. Mengapa ia marah? Mengapa ia ingin diakui? Mengapa ia merasa gelisah? Dan seringkali, jawabannya tidak nyaman. Karena disitulah manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa alasan. Inilah bagian dari laku diam yang jarang dibicarakan. Bahwa diam bukan selalu menenangkan, kadang justru membuka hal-hal yang selama ini disembunyikan. Namun justru dari situlah proses penyelarasan dimulai. Ketika seseorang berani melihat dirinya apa adanya, tanpa menghindar, tanpa menutup-nutupi, perlahan ia mulai kembali ke pusatnya. Dan di pusat itulah, laku diam mulai menunjukkan fungsinya yang sebenarnya. Bukan sekadar menenangkan, tetapi mengembalikan manusia pada kesadaran yang utuh. Namun pertanyaannya sekarang, jika diam bisa membawa seseorang pada kejernihan, mengapa tidak semua orang mampu menjalaninya? Apa yang sebenarnya menghalangi manusia untuk benar-benar hening? Dan apakah mungkin diam justru menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari yang selama ini kita bayangkan? Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa laku diam bukan sekedar praktik sederhana.
Ia adalah jalan yang penuh lapisan, dan tidak semua orang siap masuk ke dalamnya. Pertanyaan yang tadi muncul menjadi penting. Jika diam begitu mendalam, mengapa justru terasa sulit dijalani? Jawabannya bukan karena diam itu rumit, tetapi karena manusia sudah terlalu terbiasa dengan kebisingan. Bukan hanya kebisingan dari luar, suara notifikasi, percakapan, tuntutan hidup, tetapi juga kebisingan dari dalam. Keinginan untuk diakui, ketakutan untuk dianggap tidak berarti, dorongan untuk selalu bereaksi. Tanpa disadari, banyak orang merasa hidup justru ketika mereka sibuk. Ketika ada sesuatu yang dilakukan, dibicarakan, ditunjukkan. Maka ketika mereka mulai diam, yang muncul bukan ketenangan, tapi justru kegelisahan. Seolah-olah ada kekosongan yang menakutkan. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukanlah kekosongan, melainkan pertemuan pertama dengan diri sendiri. Dan disinilah letak ujian terbesar dalam laku diam. Karena dalam keheningan, tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada distraksi untuk menutupi apa yang dirasakan. Segala yang selama ini dihindari, perlahan muncul ke permukaan. Rasa tidak cukup, rasa takut ditinggalkan, rasa ingin diakui, dan banyak orang berhenti di tahap ini. Mereka mengira laku diam tidak cocok atau tidak memberi hasil. Padahal sebenarnya, mereka baru saja menyentuh lapisan terdalam yang selama ini tersembunyi. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira laku diam adalah cara untuk langsung menjadi tenang, damai, dan tercerahkan. Padahal, dalam banyak kasus, diam justru membuka kekacauan yang belum selesai di dalam diri. Namun justru dari situlah transformasi dimulai. Karena tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri, tidak ada perubahan yang benar-benar nyata. Ada satu pemahaman kuno yang jarang diungkapkan secara langsung, bahwa diam adalah bentuk kejujuran paling dalam. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Dan ketika seseorang mulai jujur pada dirinya, tanpa pembelaan, tanpa manipulasi, perlahan sesuatu yang lebih halus mulai terasa. Sebuah kehadiran yang tidak berisik tapi nyata. Sebuah ketenangan yang tidak dibuat-buat tapi muncul dengan sendirinya. Dalam beberapa laku batin, ini sering disebut sebagai rasa yang menuntun. Bukan suara, bukan pikiran, tapi semacam arah halus yang terasa benar tanpa perlu dipaksakan. Namun disinilah muncul bahaya yang sering tidak disadari. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan dari diam, ia bisa terjebak dalam ilusi bahwa dirinya sudah lebih tinggi dari orang lain. Merasa lebih paham, lebih dalam, lebih dekat dengan sesuatu yang sakral. Padahal itu hanyalah jebakan baru, jebakan ego dalam bentuk yang lebih halus. Laku diam yang sejati justru membuat seseorang semakin rendah hati, semakin sadar bahwa apa yang ia pahami hanyalah setitik dari luasnya kehidupan. Bukan merasa lebih, tapi justru merasa cukup. Tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi tergesa-gesa membuktikan diri. Dan menariknya, dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak kehilangan arah. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih tepat dalam melangkah. Karena tindakannya tidak lagi didorong oleh reaksi, tetapi oleh kesadaran. Namun satu hal yang perlu dipahami, laku diam bukan berarti menjauh dari kehidupan. Bukan berarti berhenti berbicara selamanya. Dan bukan berarti menjadi pasif tanpa tindakan. Diam adalah proses di dalam, yang justru membuat tindakan di luar menjadi lebih jernih. Seperti seseorang yang menajamkan pisau sebelum digunakan. Ia tidak berhenti bekerja. Ia sedang mempersiapkan diri agar bekerja dengan lebih tepat. Dan disinilah rahasia yang sering terlewatkan. Bahwa diam bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh kebisingan, tetapi oleh kesadaran yang tenang. Lalu pertanyaannya sekarang, jika laku diam sedalam ini, bagaimana cara menjalaninya di tengah kehidupan modern yang penuh distraksi? Apakah mungkin seseorang tetap hening di tengah dunia yang tidak pernah benar-benar diam? Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting.
Bukan lagi sekadar memahami, tapi menjalani. Karena sejujurnya, laku diam tidak akan pernah benar-benar dipahami hanya lewat kata-kata. Ia harus dirasakan, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Pertanyaannya, bagaimana cara menjalankan laku diam di tengah kehidupan yang penuh distraksi? Jawabannya mungkin tidak serumit yang dibayangkan, tapi juga tidak semudah yang diucapkan. Langkah pertama bukan langsung diam total, melainkan mengurangi reaksi. Coba perhatikan dalam keseharian. Saat seseorang berbicara sesuatu yang memicu emosi, biasanya kita langsung merespons, membela, menyerang, atau menjelaskan. Disinilah latihan dimulai. Bukan dengan menahan secara paksa, tapi dengan memberi jarak sejenak. 1 detik, 2 detik. Cukup untuk menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri saya. Latihan sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, perlahan membangun ruang di dalam diri. Ruang antara stimulus dan respon. Dan di ruang itulah, kesadaran mulai bekerja. Langkah kedua adalah melatih keheningan secara sadar. Tidak perlu pergi ke tempat sunyi atau melakukan ritual yang rumit. Mulailah dari hal yang paling dekat. Duduk sebentar, tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa musik. Biarkan pikiran datang dan pergi, tanpa dilawan, tanpa diikuti. Mungkin di awal akan terasa tidak nyaman, gelisah, bahkan ingin segera berhenti. Itu wajar, karena selama ini kita tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk diri sendiri. Namun jika dijalani dengan konsisten, akan ada momen di mana keheningan itu terasa berbeda. Bukan kosong, tapi hidup. Langkah berikutnya yang sering dilupakan adalah menjaga niat. Laku diam bukan untuk terlihat tenang, bukan untuk dianggap bijak, dan bukan untuk mencari sesuatu yang bersifat duniawi. Ia adalah bentuk perapian diri, agar setiap langkah yang diambil menjadi lebih selaras. Dalam nilai yang lebih dalam, ini sejalan dengan sikap batin yang lurus, bahwa apa yang dilakukan tidak sekedar terlihat baik, tetapi juga benar di dalam. Karena tanpa niat yang jernih, diam bisa berubah menjadi sekadar topeng. Terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya penuh penilaian di dalam. Selain itu, ada satu hal penting yang perlu diwaspadai. Jangan menggunakan diam sebagai pelarian. Ada orang yang memilih diam bukan karena sadar, tetapi karena takut menghadapi kenyataan, menghindari masalah, menghindari komunikasi, menghindari tanggung jawab. Itu bukan laku diam, itu penghindaran. Laku diam yang sejati justru membuat seseorang lebih hadir dalam hidupnya, lebih berani melihat kenyataan, lebih jujur dalam bertindak. Dan pada akhirnya, laku diam bukan tentang seberapa lama kamu tidak berbicara, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenali dirimu sendiri di balik keheningan itu. Mulai dari hal kecil, dari momen-momen sederhana. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang terlihat, tetapi dari sesuatu yang hening dan perlahan mengubah segalanya. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang mungkin tidak pernah benar-benar diajarkan secara langsung. Bahwa diam bukan sekedar tidak berbicara. Ia adalah cara untuk kembali. Kembali dari kebisingan yang selama ini kita anggap sebagai kehidupan. Kembali dari reaksi-reaksi yang tidak pernah kita sadari. Dan yang paling dalam, kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Kita telah melihat bagaimana laku diam bukan sesuatu yang sederhana. Ia bukan teknik instan untuk menjadi tenang. Bukan pula jalan pintas menuju kebijaksanaan. Ia adalah proses yang kadang sunyi, kadang tidak nyaman, tapi justru disitulah letak kejujurannya. Karena dalam diam, tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa dipoles agar terlihat lebih baik. Yang ada hanyalah diri kita, apa adanya. Dan mungkin, itulah yang selama ini kita hindari. Namun ketika seseorang berani masuk ke dalam keheningan itu, tanpa lari, tanpa menutup diri, perlahan, ia mulai memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahwa ketenangan sejati tidak datang dari luar, tidak dari pengakuan, tidak dari pencapaian, tapi dari kesadaran yang jernih dan hati yang tidak lagi dipenuhi oleh kegaduhan yang tidak perlu. Di titik ini, diam bukan lagi usaha,
ia menjadi keadaan. Seseorang tetap bisa berbicara, tetap bisa beraktivitas, tetap hidup seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada ruang yang tidak terganggu, ruang yang tenang, ruang yang sadar, ruang yang tidak mudah goyah. Dan mungkin, di sanalah makna sebenarnya dari laku diam. Bukan menjauh dari dunia, tetapi tetap berada di dalamnya, tanpa kehilangan diri sendiri. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu bisa diam, tetapi apakah kamu berani menghadapi apa yang muncul dalam diam itu. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kamu cari kemana-mana, sebenarnya sudah lama menunggu, dalam keheningan yang selama ini kamu abaikan. Jika kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam dirimu, coba luangkan waktu, walau hanya beberapa menit hari ini, untuk benar-benar hening, dan rasakan sendiri, apa yang sebenarnya muncul ketika semua suara mulai menghilang.